Ternyata Quran jadi petunjuk hanya sebenarnya untuk orang-orang yang bertakwa. Sing bertakwa petunjuknya apa? Sing bertakwa mah petunjuknya bisa jadi peces. Sing boten bertakwa petunjuknya bisa jadi jabatan, kemewahan, lampune iku dudu dari Quran. Tetapi apa? Jabatan, peces dan sebagainya. Jadi lamun kepengen Quran itu menjadikan kita petunjuk, maka yang harus kita jadikan petunjuk adalah Quran. Insyaallah dengan sendirinya kita jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'dah. Fal mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, terkhusus Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Misro selaku ketua yayasan, juga tidak ketinggalan Al-Ustadz Nasihuddin selaku kepala Madrasah Sanawiyah, juga para asatidz yang lain, Ustadz Mujib, Ustadz Ibrahim, Mang Farid. Boten tak sebut Ustadz, sebenarnya mau Ustadz, cuman memang karena sengen kakang kelas sekolah dicelukin mamang-mamang. Segenap siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun no ya. Bapak-bapak, Dewan Guru, Ibu Ustazah sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah, Quran kita yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat. Kenapa tidak diperjelas 6.000 sekian? Karena banyak pendapat riwayat. Ada yang mengatakan 6.666, tetapi banyak juga riwayat yang menyampaikan 625.000 ayat. Juga masih ada pendapat-pendapat yang lain. Kemudian jumlah kalimat dalam Al-Quran itu ada yang tahu? Ganten sing nguning kalimat sing wonten di Quran. Quran kita terdiri dari 77.845 kalimat. Kemudian jumlah huruf 1.027.000 huruf. 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, 77 pinten mau kan? Soalnya itu wajib masuk ngerumah. 77.845 kalimat. Hurufnya 1.027.000.
diturunkan oleh Allah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang berarti diturunkan di negara Mekah. Dari kata Makkah kemudian diberikan ia mansub dalam ilmu nahwu, maka jadi ayat bangsa Mekah. Model contoh kiai kebanggaan kita Syekh Nawawi, karena beliau dari Banten maka disebut Syekh Nawawi Al-Bantaniyah atau Al-Bantaniyi. Termasuk Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah yang ada di Pangrango itu bisa dimaksudkan ketika ada satu siswa alumni, siswa ataupun siswi Madrasah Al-Khairiyah yang kebetulan insya Allah kelak akan jadi orang besar semua. Nah itu bisa dimaksudkan, dibangsakan dengan nama kampung dari Madrasah Sanawiyah ini. Di Pangrango berarti Pangrango Wiyi atau Pangrango Wiyah. Pangrango Wiyah, Kang Ustadz Fajid. Lamun kampung bola Kedung Al-Kedungiyi, Mekah Al-Makkiyi ataupun Al-Makkiyah. Nah kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat Al-Madaniyah. Satu contoh kecil rumus tafsir ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Kalau ayat-ayat yang diawali dengan ayat ya ayyuhan nas itu dipastikan turun di Mekah. Ingat, redaksinya lamun menggunakan kata nas, ya ayyuhan nas, maka pasti turun di Mekah. Kenapa? Kalau ayat yang diturun di Mekah masih menggunakan an-nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena memang Quran turun di Mekah di saat orang-orang Mekah masih dalam keadaan kafir. Maka disebut bahasa an-nas, manusia. Artinya tidak memberikan status khusus beriman atau tidak klik karena maler kafir. Itu awas rumus Quran. Kemudian lamun ayat neng sing turun neng Madinah iku biasanya diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa menggunakan kata amanu? Karena dipastikan penduduk Madinah ketika Al-Quran diturunkan sudah dalam keadaan Islam dan beriman. Paham ya? Paham? Apa nih? Paham Taurat telah? 23 tahun Al-Quran diturunkan oleh Allah. Nah, ketika Bapak Ustadz Nasihuddin selaku kepala sekolah kepengen tadi memberikan sejarah turunnya Al-Quran, Al-Quran itu siswa-siswi sekalian atau murid-murid sekalian, cuman murid-murid itu bahasa Arab. Murid itu bahasa Arab. Dari kata aroda yuridu irodatan isim fa'ili muridun. Jadi nyeluk murid-murid sekolah itu bahasa Arab. Apa artinya murid? Murid itu yang mengharapkan, yang menginginkan. Sampai ada di dalam satu hadis Kanjeng Nabi, man yuridillahu bihi khairan. Ketika Allah hendak mengharapkan satu hambanya menjadi hamba yang baik,
Kata yurid itu isim ini ilmu dori dari isim maf'ul isim fa'il murid. Aroda yurid. Man yuridillah. Ketika atau sinten Allah kepengen menjadikan satu hambanya menjadi hamba yang baik, khairon terbaik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan jalan untuk memahami agama. Jalan untuk memahami agama tentu kalau konteksnya dengan ibu bapak sekalian berarti hadir di majelis taklim. Tapi kalau konteksnya untuk kalian siswa-siswi, maka berarti bersekolah ataupun mondok pesantren. Maka poin hadis apa? Ketika Allah hendak menciptakan, menjadikan satu hamba menjadi hamba terbaik, maka dia akan digerakkan hatinya untuk sekolah, untuk mondok. Maka mudah-mudahan kalian akan dijadikan menjadi hamba yang terbaik. Karena sekolah paham, karena mondok paham. Orang kalau sudah paham biasanya lempang. Wong sing boten paham, sing boten lempang kan. Ini boten paham. Pertama kali aspek sejarah, kalau pengen baca silakan ada di dalam kitab Tafsir Sawi. Syarah tafsir kitab Jalalain, Al-Jalalain jilid sing pertama. Ketika Allah menfirmankan Quran, itu kemudian ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang sangat mulia. Tempat asli Al-Quran yang sangat mulia, yaitu yang disebut Al-Quran adalah Lauhil Mahfuz. Ada dalil, bal huwa Qur'anum majid fi Lauhil gelap mendelik. Bal huwa Qur'anum majid fi Lauhil. Quran itu tempat aslinya ada di tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu sudah berbentuk lengkap. 14 surat, 114 surat, 30 juz, 6.000 sekian ayat, 77.845 kalimat, 1.027 huruf, itu tersimpan rapih di Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan oleh Allah pertama kali dari tempat aslinya Lauhil Mahfuz ke tempat yang pertama di langit dunia. Satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Itu tanggal 27 bulan Ramadan yang bertepatan dengan malam yang disebut Lailatul. Ada dalilnya, Pak. Wenten di inna a'toina. Inna a'toina kal kausar, enak ora enak mangan ning pasar. Dalilnya adalah bahwa Quran pertama kali dari tempat aslinya diturunkan oleh Allah ke langit dunia, tuduning dunia masih ning langit dunia. Satu tempat yang namanya Baitul Izzah, itu tanggal 27 bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul. Maka dalilnya di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Jadi dhamir anzalnahu katahu itu kembali ke Quran. Nah kemudian setelah ada di Baitul Izzah dari tempat aslinya Lauhil Mahfuz, nah jawab sih siswa-siswi akan saya sedikit beritahukan tentang polemik pendapat dari kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, golongan-golongan yang sesat di dalam pemikiran Islam. Begini, menurut kaum Mu'tazilah, Quran yang ada hari ini,
Quran yang sering kita baca, sampai yang kita peringati turunnya, menurut mereka itu bukan Quran asli. Lamun bangkit ngomong Quran fotokopi. Karena itu pendapat Mu'tazilah nyekel Quran ora wudu ora apa-apa. Jere wong Mu'tazilah. Alasanane karena dudu Quran asli. Quran fotokopi karena Quran asli mah wonten ning Lauhil Mahfuz. Iku pendapat kaum Mu'tazilah. Nyekel Quran boten usah wudu karena alasanane dudu Quran asli. Tetapi bahwa pendapat kaum Mu'tazilah niki, aske pemuda-pemudi atau siswa-siswi sekalian, ini sangat penting karena ke depan banyak aliran-aliran yang berseliweran ke kita sekalian dan itu harus menjadi perhatian. Tetapi pendapat Mu'tazilah ini ditentang oleh jumhurul ulama. Umumnya ulama-ulama, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf. Nah, bahwa menurut paling banyak pendapat, Quran kita hari ini itu masih Quran asli. Sehingga kemudian untuk menyentuhnya itu harus punya wudu. Kenapa? Karena Quran itu firman Allah yang suci, maka menyentuhnya harus orang yang suci. Maka bagi kita jelas mengikuti pendapat dari jumhur kebanyakan ulama, yang artinya lamun nyekel Quran kedah derbe wudu. Apa alasanane? Bahwa Quran hari ini memang bukan aslinya, tetapi bahwa tulisan, ayat, huruf, surat yang ada di Lauhil Mahfuz sampai hari ini sama dengan Quran sing wenten ning Madrasah Al Khairiyah. Quran yang ada di Lauhil Mahfuz dan Quran sing wenten ning Pengrango dan sekitar itu masih sama, Quran yang sama. Sehingga ketika ngomong Quran yang sama, maka berarti niku kedah suci. Sampai wonten ayat la yamassuhu, apa sing ngapal? La yamassuhu illal iki ganti dulu. Kang Ustaz Ali anu kok Mang Farid kita baca saiki boten kados 10 dulu. Saiki penyakit HP ki Ustaz Mujib. Ning omah ning pundi-pundi HP bae jadi akhirnya bertengkeringan, padahal memang lamun dimanfaatkan fasilitas HP enak. Kalau kita dulu maca Quran kudu dicekel Qurane ning lemari, saiki maca Quran tinggal nyekel HP doang Mujahid. Mangane kedah manfaataken. Baik. Jadi yang harus kita pegang sampai hari ini bahwa ketika kita menyentuh Al-Qur'an niku kedah derbe wudu kelepon karena Quran asli, tidak ada bedanya. Sampai wonten ayat la yamassuhu illal mutahharun. Surat apa kena? Alah mendelek man. Surat Waqiah. Cuman awas, titip pesan Ustadz Nasihuddin. Awas siswa-siswi. Anu ususe aske Mang Ustadz Mujib kula ning Cilegon niku sering bertentangan kelawan guru-guru agama SMP SMA. Begini, aku tak sampaikan dari gitu. Umumnya aske karena ayat la yamassuhu illal mutahharu. Maka artinya apa Pak? La yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illal mutahhar, kecuali orang yang suci. Maka ketika ngomong suci dalam pandangan Islam secara hissiyah, secara dhahiriyah berarti dengan cara wudu, berarti derbe wudu. Persoalannya sekarang ada terjemah Quran, ada tafsir Quran. Aski,
Wenten terjemah Quran, wenten tafsir Quran, wenten Quran doang. Domer ayat layamas suhu itu ngomong Quran. Boten antuk nyekel Quran kecuali wong duwe wudu. Nah pertanyaannya seniki wenten terjemah, wenten tafsir. Apakah dengan menyentuh tafsir Quran dan menyentuh terjemah Quran masih dibutuhkan wudu? Nah, awas, hati-hati. Begini. Lamun tafsir Quran, dari kita wenten Kang Ustaz Ali. Kita wenten di wenten akhir kitab. Ngaji kita wenten kajian kitab tafsir Jalalain wenten. Lamun tafsir Quran model Jalalain. Kok mau tafsir Munir mah, tapi kegedean ya Ustaz Ali. Tafsir Munir ngegawane abot. Lamun tafsir Jalalain itu pendapat ulama fikih masih boleh menyentuhnya, membawanya tanpa memegang, tanpa punya wudu. Kenapa? Karena bentuknya tafsir. Kalaupun perbandingan huruf tafsir Jalalain dengan ayat Al-Quran hanya beda 1-2 huruf doang. Karena ulama fikih membolehkan menyentuh tafsir Quran tidak punya wudhu kalau huruf dari tafsir lebih banyak ketimbang huruf Qurannya. Maka tafsir Jalalain dipastikan lebih banyak sedikit dari huruf Qurannya. Maka boleh ngaji tafsir Jalalain buatan derbe wudhu. Ada tafsir Munir baru bebas. Kenapa? Karena buat tafsirnya lebih banyak ketimbang huruf Quran. Tetapi asge, ini sih jadi permasalahan ke Ustadz Ibrahim. Tetapi lamun terjemah, awas, lamun terjemah itu haram nyekel Quran, haram nyekel terjemah, lamun buatan terbiutu. Apa bedanya Pak? Ingat, tafsir bukan terjemah, terjemah juga bukan tafsir. Lianna terjemah laisat bitafsir. Terjemah Quran itu dudu tafsir. Manggane ari terjemah Quran mah wajib derbe wudu. Malah tetep pesan siswi nong wadon lamun lagi men awas men pun anu ruru, anu menstruasi, anu mencret. Kok terus buke langsung mangan bakso sambil rong sendok. Awas bagi siswi-siswi madrasah Al-Hariyah ketika pelajaran tafsir nunggu lagi menstruasi lagi head. Maka itu tidak boleh menyentuhnya. Karena lamun lagi men, iku dudu batal dudu betul-betul. Artinya dudu hadas cilik, hadas gede. Maka larangan untuk wong wadon sing lagi head tidak menyentuh Quran. Lah itu jelas. Karena wonten hadis. Al-haidu wan nufasa'u la taqra'anil Quran. Wong wadon sing lagi head, wong wadon sing lagi nifas, iku boten antuk apa maca Quran. La taqra'ani tidak boleh baca. Lagi maca beorole komo. Lagi maca be boten antuk komo. Pembawanya. Maka titip pesan. Nah sekarang persoalan ini bagaimana kalau terjemah? Lagi pas ke. Lamun tafsir boten antuk komo. Jadi lamun terjemah aturannya ya. Lamun terjemah kaitan sereng wudu iku boten antuk nyekel terjemah lamun boten derbe tuh. Klepon lainat lele ali anak terjemah laisat bitafsir. Sing aran terjemah pun dudu tafsir. Awas hati-hati. Wong sing aran terjemah mah memindahkan bahasa doang.
Ari tafsir menafsiri, mengembangkan makna dari arti dari tujuan ayat itu disebut tafsir. Ari terjemah mau terjemah. Bismillahirrahmanirrahim terjemah dengan menyebut nama Allah. Ini tetap masih ayat. Maka ingat, lamun Quran terjemah kedah drebe itu. Model. Saya kira Josim Kang Ustadz Ali. Utamanya nih kota-kota kirangan lah mening daerah riki Kubang Laban, Ciakar termasuk Pengerang. Ilok wenten ngehol, wong matang puluh ataupun ngehol pengen wakaf Quran alit Yasin sing disebutaken majmuk Yasin, Tabarok, Waqiah, doa, tahlil. Oh, ikulah mening kota lagi mana? Pripun hukumnya Pak? Bagus. Karena berarti wakaf ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Cuman tetep apik didokoni aran. Kok mau didokoni foto. Nggih Kang Ustaz Ali. Semua aran itu didokoni aran, dipasang foto. Fotone ning dhuwur Quran pondor kualat. Ngedodoke Quran. Jadi embok pengen wakaf ayat Quran. Katuran cuma tetep apik didokoni aran. Apik doni aran Pak. Apik kok mau foto. Telepon. Karena boten nanti dusun aran uang nempel ning dhuwur Quran. Pak, wong tujuanane supaya dibagikan uangnya engko inget senajan ora didokon tulisane ngono. Allah mur bakal salah sasaran. Lake alamatku sing palsu. Tidak ada yang namanya kiriman doa tertukar. Paling enanen ning sinetron kok jodoh yang tertukar. Bahwa kemudian tanpa didokoni aran, insya Allah ngalir sampai kiamat. Mangkane titik apik didokoni. Golek nana gue satu lu wedi kan tulisan. Sampai tanggal lahir sampai wafat ditulis lengkap. Kayak ngelamar pegawai nongwong modal. Dokane foto pisan maning ngono peci maning mengkarak ke mengkorogram itu. Blok wenten anu Kang Jahit Kang Farid iku betenan kok pemembokan wenten kepengen iku bagus. Wes. Saiki kembali ke kajian. Nah, ning riku enten tulisan kok surat Yasin, tahlil, falak bin nas, ayat kursi Waqiah, tabarok. Pertanyaannya, kalau membawa surat Yasin dan tahlil itu perlu wudu? Jawabannya perlu, wajib. Lah menurut dia wudu boleh dosa. Kenapa Pak? Karena itu Quran. Oh, kemudian ada terjemah. Itu terjemah bukan tafsir yang boleh disentuh tanpa punya wudu. Tafsir ari Quran kudu derbe. Setetek kajian ilmiah dipun paham. Oh. Melayu belok maning ning sejarah. Terus urus suwe Kang Ustaz Nasyuddin udan maning. Ngomong jam 11 rusak. Aduh. Begini. Nah, tinggal ketika setelah nyampe Quran itu di Baitul Izzah, ini proses sejarah ya. Aku ngaji megati nih kitab. Setelah terkumpul sedanten yang Baitul Izzah langit pertama, maka oleh Allah Quran itu diturunkan secara resmi ke dunia. Ning sinten kan Quran berbeni Kanjeng Nabi, ning Kanjeng Nabi kapan? Tanggal 17 bulan Ramadan dinten Jumat. Ketika Kanjeng Nabi lagi menyendiri, bahasa Arab tahanus, bahasa Kejawa ini tetape, semedi, di satu gua yang disebut gua Hira. Gua Hira wonten ning gunung. Ayo gunung gede. Ya pair awas ge, sejarah. Turun ayat Quran pertama kali dari Baitul Izzah
sebanyak 5 ayat. Iku tanggal 17 bulan Ramadan dinten Jumat ketika Kanjeng Nabi ning Gua Hira. Yang Gua Hira itu ada di Jabal wonten ning gunung. Gunung apa? Gunung Lempuyang. Wonten ning gunung sing disebut Gunung Nur ataupun Jabal Nur. Jabal Nur niku 2 kilo saking Masjidil Haram. Arane Jabal Nur 2 kilo ku sing kene ning Tengkurak sing ngono. Boten. Wes. Karena diturunaken tanggal 17 sing Baitul Izzah ning Kanjeng Nabi, maka sampai hari ini turunnya peristiwa peringatan nuzulul Quran diperingati tanggal 17 bulan Ramadan. Maka karena turun pertama sing langit ning Kanjeng Nabi tanggal 17, maka sampai saja hari ini sejarah mencatat peringatan nuzulul Quran adalah tanggal 17 bulan. Yang pada saat itu Kanjeng Nabi dereng penten puasa. Awas. Kanjeng Nabi pada saat itu dereng puasa. Puasa itu turunin yang Madinah. Ayat pertama turun, iku malah ning Mekah. Islam rukun enggak siji. Rukun Islam wonten 5. Sampai sing ngomong 6 kan. Rukun Islam wonten 5. Nggih. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ketika turun Al-Quran pertama tanggal 17, iku Islam embek rukunnya siji. Islam baru hanya punya 1 rukun. Embek syahadat doang. Salat dorong turun. Salat iku turun Kanjeng Nabi 3 tahun ning Madinah baru turun salat. Puasa Ramadan iku turun 2 tahun Kanjeng Nabi sampai ning Madinah. Termasuk zakat fitrah sami. Yakin haji mah 4 tahun Kanjeng Nabi sederenge wafat, ambil akan turun tahun ke-6 tepat di Ustaz Mujib. Wes. Nah, iki wonten sethithik sejarah sing saat niki pun kadang populer menjadi polemik ning media sosial maning. Awas bocah-bocah kudu tingetak. Begane? Ketika Kanjeng Nabi menerima ayat Al-Quran yang ketika itu turun, yang pertama itu turun pertama kali adalah surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ayat. Ketika Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril lagi ning Gua Hira, aske maka awas ke kang Ustaz Mujib. Kanjeng Nabi pada saat didatangi malaikat Jibril untuk diberikan Al-Quran pertama kali, iku lagi ning Gua Hira menyendiri karena 2 bulan sebelum Kanjeng Nabi tinai ayat, iku paling demen Ustaz Nasiruddin Kanjeng Nabi ngedewek ning gua. Sampai hari ini banyak umatnya yang napak tilas. Wali-wali iku rata-rata kepengen menjalankan agamanya melayu ning gunung-gunung. Kalian niru Kanjeng Nabi bengen pada saat oleh ayat pertama enten ning gunung ning Gua Hira. Makanya delengan ning Beji ana gunung sing disebut gunung santri. Kalian pada mana ning gunung ngikuti Kanjeng Nabi. Ning Lempuyang gunung wenten wali ning gunung. Wali sabaran nih kan. Wali sok. Sudah macam asalnya klak bedol kayak kemampuk lem gitu. Kita kan wali. Termasuk ning gunung gede. Banyak termasuk 9 wali. Sunan Ampel wenten ning gunung Ampel.
Sunan Gunung Jati wonten ning Gunung Jati. Sunan Muria wonten ning Gunung iku niru Kanjeng Nabi ketika antuk ayat pertama. Mbok enten sing apa mbok nane sing mikir iki apane wali-wali ku kata-katai pada ning gunung ku sejarahe. Dan niru kuan mbok pengen nang mujud pengen dadi wali, lah wis manak ning gunung. Hah? Lah gunung Jakarta gunung apa ta? Dongku udah dadi wali daya gua. Warhamhuma kama rabbayani Itu setentik sejarah di mangkane dalam istilah ilmu tarekat disebutaken khalwat menyendiri ku kan ku Mang Farid kok pengen dadi wali manek gunung. Iya siap. Gunung. Kok pengen dadi wali. Wali kelas. Wes, wali kelas ya insyaallah wali kelas. Wali murid yang pasti. Tapi anak wadon wali nikah. Nah, sing paling umum ya wali-wali daya aku. Bon. Ikuti pun paham ge, setetek nyimpang. Nah. Ketika Kanjeng Nabi diparani Jibril ngegawe 5 ayat. Begitu Kanjeng Nabi diparani Jibril, jere Jibril, Muhammad Iqra. Ya Muhammad Iqra. Apa ciri bahasa kula Muhammad wacanen. Jibril ketika itu memperlihatkan ayat surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Jadi Jibril, Muhammad, wacanen. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ma'ana biqori. Saya tidak bisa baca. Aske, gini media sosial wae awan. Jadi Jibril, Muhammad, wacanen. Apa jadi Kanjeng Nabi? Ma'ana biqori. Saya tidak bisa baca. Kanjeng Nabi ku boten sekolah PAUD, ora sekolah TK, ora sekolah madrasah, ora sekolah aliyah sanawiyah S1, S2, S3. Karena Kanjeng Nabi lahir sampun yatim 6 tahun piatu yatim piatu. Maka Kanjeng Nabi karena boten bangkit wace antuk sebutan Nabiyil Ummi. Maksudnya apa? Nabi Ummi iku nabi sing boten bangkit wajib. Pertanyaannya, apakah nabi doang? Dede. Seluruh sahabat pada saat itu paling banyak tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hanya segelintir model Abu Bakar bangkit ngewajib. Ubay bin Ka'ab bangkit ngewajib. Utsman bin Affan bangkit ngewajib. Kanjeng Nabi Bilal tidak. Jadi boten bangkit ngewajib. Boten karena boten sekolah. Masane Kanjeng Nabi ketika ditakut dari Jibril Muhammad wajib dari Kanjeng Nabi. Ora bisa ngewajib. Maka Nabi korek sampai 3 balik. Wes, saiki pertanyaan. Apakah sampai hari ini atau sampai pada saat Kanjeng Nabi wafat, Kanjeng Nabi tidak bisa baca? Aski, sing nane ning media sosial YouTube tepati. Pertanyaannya adalah, apakah Kanjeng Nabi semasa hidupnya sampai mati ora bisa waca? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak benar tutur bisa waca. Aski, belum aneh. Apakah Kanjeng Nabi sampai wafat boten bangkit waca? Jawabannya tentu tidak benar. Jawabannya bangkit waca. Lah keliye Kanjeng Nabi ketika teka ayat kon waca bisa waca? Iku sebagai bentuk alasan. Dalil. Apa dalilnya Pak? Karena mengko awas ke siswa-siswi. Ketika Al-Quran proses turun, iku wong Yahudi ngomong seenake. Ngapa wong Islam percaya Quran? Quran iku ciptaan Muhammad. Quran iku karangan Muhammad. Nah, ketika wong Yahudi ngomong Quran anggapanane karangan Muhammad, jelas bisa dibantah. Keliye? Karena Kanjeng Nabi boten bangkit. Karena boten bangkit ngewaca berarti jawabannya mustahil Kanjeng Nabi nyiptakaken Quran. Wong ngewaca boten bangkit. Nah cuman persoalannya, apakah selama hidupnya Kanjeng Nabi boten bangkit ngewaca?
Jawabannya bangkit wajib. Lah kenapa? Karena sifat Kanjeng Nabi sing wajib iku sifat Kanjeng Nabi sing wajib birodul. Apa siji? Macam-macam ya sing sidik anu sing. No. Sifat wajib Kanjeng Nabi papat nomor siji sidik, nomor loro amanah, nomor telu tablek, nomor papat patonan dikne patonan jepe. Apa artinya fatonah, Pak? Nah, ini fatonah itu artinya cerdas. Fatonah itu artinya cerdas, pinter, logikae. Logikae secara akale, wenten boten wong cerdas, wong pinter, boten bangkit ngwajib. Yo, oke. Sifat Kanjeng Nabi cerdas, sifat Kanjeng Nabi pinter. Wenten boten wong pinter ora bisa ngwajib. Jawabannya wenten boten wong pinter ora bisa ngwajib. Jawabannya boten. Maka berarti Kanjeng Nabi bisa ngwajib. Jawabannya bangkit ngwajib. Bahwa kemudian sejarah turunnya Al-Quran sampai Kanjeng Nabi boleh oleh gelar Nabi Umi, Nabi boten bangkit wajib, ikut ternyata oleh kena alasan kanggo nolak ucapan wong Yahudi bahwa Quran iku ciptaane Kanjeng. Dibantah karena Kanjeng Nabi urung bisa maca, urung bisa nulis kok sejarah. Iku sejarah. Jadi setelah telung balen kon maca boten bangkit bae, baru dirangkul wa anaqahu Jibril. Dirangkul sering Jibril, baru setelah dirangkul turun dibaca jarekan jari Jibril, Muhammad ikra wacanan, baru ikra. Terus akan ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Terus ikra wa rabbukal. Terus akan alladzi allama bil sampai ya'lam. Iku sejarah turunnya Quran. Saiki setetik nyempil maning ngaji Quran melamun ditangaken lho akeh. Sedurunge mengko ning poe. Quran itu firman Allah yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Oke, Quran itu ucapan Allah, firman Allah yang punya power, punya kekuatan. Sampai Kanjeng Nabi terus menerima 5 ayat itu, Kanjeng Nabi raine pucat, keringat atis metu, kayong masuk angin. Sangkane begitu mantuk sing Gunung Nur menuju griyane, begitu nyampe ning griya langsung ngomong jam milune ya apa tidak, selimuti aku hai Khadijah. Kelie karena Kanjeng Nabi boten kuat nerima pertama kali Quran, karena Quran berlebih kekuatan. Awas. Karena niku awas ki. Quran punya kekuatan yang sangat kuat. Sampai wenten ing surat Al-Hasr, lau anzalna hadal Quran ala jabalin, apa tulisannya kan? Setelah kesini apal. Artinya apa? Kekuatan Quran itu Masya Allah. Oke, setitik sejarah dipuneng nong. Apa Quran? Kalimat-kalimat thayyibat. Apa kalimat-kalimat thayyibatku? Kalimat-kalimat zikir, la ilaha illallah, tasbih subhanallah. Ikut derbe kekuatan, derbe tenaga, punya karomah. Satu cerita kecil, Senen ning Jawa Tengah. Ketika Alas Roban, seniki Alas Roban sampun ilang digawe dedalan. Alas Roban kobongan, Alas Roban terbakar. Semua penduduk ngungsi.
Tapi pada saat niku Kang Ustaz Ali, wenten satu keluarga ketika alas roban kebakaran nangis sekencang-kencangnya sekeluarga. Keliye karena wenten yaine sing lagi gelati kayu ning alas roban ini kobong. Jadi ketika alas roban kobong nangis sekeluarga kita keliye karena yaine lagi gelati kayu ning alas. Artinya apa? Pemahaman sing wenten pada saat itu mesti pasti mati kobongan, mesti mati kebakar. Telepon, barang sampun pagem geni, medal ya iki sambil lebak ke seikat kayu, sebengket kayu di ponggok. Sedangkan wong kampung termasuk keluargane pading heran di samping bahagia. Telepon alas roban kabeh gembak kayu gede kayu cilik suket mawamah kabeh geseng. Mbak Kiai sinane ning tengah alas ora kobong sama sekali. Akhirnya ketika ditakoni kita kene sias waktu apa sebabnya sampai orang bisa kobong itu. Memang waktu geni ngegudar-gudar nang ning ndi jawabane ketika geni ngegudar-gudar kita nang ning tengah-tengah geni tengah-tengah alas. Tapi keliau diobong wallahu alam. Jek itu orang ngerasani panas, ngedeleng geni ya geni, be cuma arep metune gati. Tapi orang panas, boten. Orang kobong tidak. Usut punya usut takoni wiridanane. Apa wiridanane? Barang jawab. Wiridanane simpel. Apa barang jawab? Ya kayu, ya kayu. Ya kayu. Wiridane barang takoni ya kayu, ya kayu. Sebenarnya mendudu ya kayu, ya kayu. Apa ya hayu? Ya kayu. Ya hayu. Karena wong arane lisane wong Jawa. Prepen-prepen wong Jawa ngelawan maca Quran karo wong Banten mekeleh. Wong Quran Banten wong Quran iku luar biasa. Banten gini senajan provinsi Banten gak daerah-daerah Sunda masih keleh karo maca Quran wong Banten. Malah daerah Cilacap, daerah Banyumas nyeluk ain ngain. Iya, ngedonga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngedong ain tuh ngain. Ngomong Banten nembe kan nyeplok. Pengen ngaji Quran lagi cilik diajari ngomong qaf karo kaf be. Siratal mustaqim. Masih salah, swawati pun. Mustaqim. Kurang nyeplok. Mustaqim. Sing nyeplok. Mustaqlok. Zaman sekian itu lagi kan. Jadi hebat menjawab. Nah, ini wiridan. Uangnya masalah ya kayu. Tapi sebenarnya wiridan ya kayu. Semono diwirid karena keyakinan kuat. Iku bisa ngederbani tenaga. Bisa ngederbani power. Power apa? Sampai boten bangkit ke obong. Iku wiridan ya kayu. Komo al Quran. Makanya wong bengian iku mau mujahid wiridanane Quran tok. Wiridane Quran a'udzu birabbin nas nyelentik watu segede kebo pecah. Maaf. Ilok wenten ning film-film melaku ning banyu kayu Wiro Sableng. Sebutaken nih, apakah ilmu fiktif? Tidak. Iku ilmu nyata. Sing endi Quran dirangkum karo ulama ning hijab bahar. Wong lamun wase hijab bahar petong dina bisa melaku ning banyu. Kelihat Al-Quran punya tenaga. Modelnya setetek secara Kanjeng Nabi Mang Farid ketika malam Kemis, Kanjeng Nabi malam Kemis tanggal 23 bulan Jumadil bulan apa bulan haji Muharram Safar bulan Safar iku griyane dikepung kelawan wong kafir. Wong 70 perwakilan suku waktu berangkat hijrah. Kanjeng Nabi griyane dikepung. Apa tujuanane? Kanjeng Nabi metu hijrah pateni. Kanjeng Nabi jam 12 metu sambil nyawuk lemah maca ayat surat Yasin sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan
fa'absainahum fahum. Ketika diwacakakan yang lemah, yang lebu, kemudian ditebarkan debu itu, maka seluruh orang kafir sing jumlah 70 kabeh pading turu. Maka ini kekuatan Al-Quran Arab. Sampai saiki wiridan itu disebut wiridan ajian sirap. Supaya ndapet kedeleng wong rupun nang wajib. Man puasane 41. Aske, mbok Nang Farid arep lunga ning Cilegon urip kilingan ngegawe SIM atau nunggu helm anu operasi zebra. Anu polisi lagi meriksa surat-surat nilang. Biasanya lah ning Cilegon temurunan Cibeber ning kono ku Kang Ustaz Ali. Karena belok manengi ganti. Karo ning Bona, karo ning Transmart nirikeku. Lah iku aku Mang Farid, mbok mendak polisi lagi operasi orang nggawe helm, orang nggawe SIM. Priye wajane? Hantem pun bego. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sampai la yubsirun. La yubsirun kan maknane ora kedelang. Lah iku lewat ku Mang Farid. Begitu lewat rempen sampun dijejek macuku selaki rabi boncengan. Lah barang lewat polisi polisine kudu salah wajah kepenang bae wong ditesnya dongeng salah wajah wong merone ora terus-terusakan. Begitu ning tiringan polisi jare polisi berhenti. Oh. Mang Farid kan reren kok. Rakyat kon mundur. Barang sampun reren Mang Farid dia ngomong, "Pak, apa? Bapak lihat saya." Lah jare polisi lah lihat. Yang benar, Pak. Lah ya bukti saya lihat Bapak saya berhentikan. Berhenti. Jadi Bapak lihat saya, Pak? Ya lihat. Emang kenapa? Bukan, saya kan baru wirid waja'alna min baini aidihim saddan, Pak. Wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Dan jare polisi, Bapak bacanya berapa? 3 kali. Saya sebelum berangkat nilang baca 7 kali. Lah sing orang doane wiridan digale kedelang dadi Mang Farid kala wiridan. Kudune wacane selekor agak ngape kedelang. Wong telu jeung nglawan 7 lah kaya ketilang bayah itu. Awas ke iki sedetik sejarah Quran itu punya kekuatan. Quran itu Masya Allah. Sampai macam-macam. Maaf. Ilmu kemak, gak perlu ke. Pengen diajar ilmu kemak. Yang pondok pesantren Salafi, pondok Rombeng, ilmu kelemat, ilmu kemak itu kayak kekelaron. Model wiridan kemak Nabi Yusuf, Kumang Mujib. Puasane 7 dine, baca ayat kuan wis. Waduh, itu marahnya saya kahfi kumang surat Yusuf. Dan kok kedelenge ora ini kayak Nabi Yusuf. Kira-kira. Iku liye karomah Quran termasuk. Wes, maka pada akhirnya sejak itulah Quran kemudian turun sampai 23 tahun. Nah, masuk 5 menit nih tema. Wes mau lekas jam setengah 10, jam 9 lewat seperempat, saiki jam 10 lewat seperempat, wes jam 5 menit maning ning tema. Disuruh jam 11 kita nasi udin sejam terapat dengan tegorokannya payah aman di puasa. Udah orang makan kolak menawa Mang Farid namanya kolak mantang ngentut doang bakal. Baik, Quran seperti ayat yang dibacakan oleh ketua apa kan kepala sekolah Ustaz Nasihuddin hudan linnas sesuai dengan tema petunjuk dan lentera. Cuma sebelum masuk ke situ, anak-anak sekalian akan saya berikan wacana pengetahuan. Kenapa? Oke. Quran itu memang fungsinya petunjuk. Cuma Ustaz Ali, ari wau ning ayat sing diwaca Ustaz Nasihuddin, iku hudan linnas. Quran itu jadi petunjuk untuk seluruh manusia, nggih. Tapi delengen Mang Mujahid ning awal ayat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, liye ning pertama mah hudan lil muttaqin, ayat ning tengah mah hudan lil apa aneh beda kuan.
Kan menganggap sama masjid. Nggih, dan masjid. Apa nih? Asgen, ngono. Ayat wau sing diwaca ning tengah Al-Baqarah Ustaz Nasyuddin iku hudan linas. Mutakin dagang cireng perapatan. Ning ayat sing wau diwaca Ustaz Nasyuddin iku hudan linas, jadi petunjuk untuk semua manusia. Tapi kalian ning awal Al-Baqarah mah hudan lil apa nih Pak Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa. Ari tengah Al-Baqarah mah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Nah, nanti yang benar jawabannya semua benar. Semua benar, ya. Bahwa memang Quran itu diberikan oleh Allah untuk menjadi petunjuk seluruh umat manusia. Tetapi pada prakteknya tidak semua manusia menjadikan Quran pedoman. Tidak semua manusia menjadikan Quran petunjuk. Tidak semua manusia menjadikan Quran lentera atau damar. Hanya orang-orang yang takwa saja yang menjadikan Quran pedoman, petunjuk, lentera. Maka kenapa? Ternyata Quran jadi petunjuk hanya sebenarnya untuk orang-orang yang bertakwa. Sing ora takwa petunjuknya apa? Sing ora takwa mah petunjuknya bisa jadi pecis. Sing boten bertakwa petunjuknya bisa jadi jabatan, kemewahan, lampune iku dudu daging Quran. Tetapi apa? Jabatan, pecis dan sebagainya. Maka bisa dipastikan kalau anak-anak sekalian, siswa-siswi sekalian menjadikan Quran petunjuk, menjadikan Quran lentera, menjadikan Quran imam. Saya sebut 3 imam. Makanya mengko besok mati. Manusia kula manusia balik. Siapapun yang balik lanang wadon mati. Mengko bakal ada pertanyaan kalimat man imamuka. Siapa imame? Apa salah? Gue bareng jawab, man imamuka, siapa imame? Ustadz Farid. Imam masjid di Gumam terawih. Terawih banget. Allah mentrawih Allah urle jamaah Ustadz Ali. Uang masjid mulai musola. Apa nih teh melayani musola uang wadon? Uang parak ning masjid melayani musola lah. Uang terawih ning masjid mah uang terawih aja kayak salat. Tarane terawih ku dudu salat. Kalau wes jadi lamun nggak pengen Quran itu menjadikan kita petunjuk, maka yang harus kita jadikan petunjuk adalah Al-Quran. Insya Allah dengan sendirinya kita jadi orang takwa. Mangga nih kalau ini pertanyaan man imamuka, siapa imamnya? Quran. Maka ketika ngomong siapa imamnya engkau ditakoni jawaban Al-Quran, tentu tidak ada lain. Untuk menjadikan Quran petunjuk, untuk menjadikan Quran lentera, untuk menjadikan Quran imam, untuk menjadikan Quran pedoman. Maka 3 hal yang harus dilalui. Yang pertama, mau jadi Ustaz Nasyuddin perbanyak membacanya. Karena awal ayat 3, Al-Quran diturunkan awal ayatnya munene ikra matin apa? Ngewacu. Maka nomor 1, lamun Quran pengen jadi pedoman, pengen jadi lentera, wacanan sing akeh. Yang kedua, setelah diwaca, apa? Pahami. Bagaimana cara memahaminya? Kalau sekolah di madrasah, wenten kajian tafsir, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kon ngaji di majelis taklim, maka baru muncul sing ketelu, semit-semit diamalkan. Maka insya Allah Al-Quran pedoman, Al-Quran imam, Al-Quran lentera akan jadi kenyataan dan buat kita pada akhirnya, pada puncaknya akan mengantarkan kita kepada pribadi yang Ini saja sejam 5 menit materi, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat. Kita sekalian berdoa, mudah-mudahan di bulan Ramadan, di hari Nuzulul Quran ini, kita dijadikan oleh Allah menjadi makhluk, menjadi hamba yang benar-benar mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga identitas mutakin akan jelas diberikan oleh Allah kepada kita sekalian.
Dalam pangapura kula akhiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.